Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan eh, asas Bernoulli ya, atau persamaan Bernoulli. Nah, kali ini kita akan membahas teorema Torricelli. Nah, ini dia berkaitan dengan ini tuh membahas tentang tangki bocor ya. Jadi tangki bocor. Tangki bocor. Oke, sebelum itu kita tuliskan dulu persamaan Bernoulli-nya ya. Jadi asas Bernoulli, asas Bernoulli. Oke, jadi asas Bernoulli kita tahu bahwa P1 ditambah dengan 1/2 rho V1 kuadrat itu ditambah dengan rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah dengan 1/2 rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Oke, nah sekarang ini kakak udah gambarkan nih, oke, sudah gambarkan sebuah pipa, oke, sudah gambar sebuah tangki ya, maaf, sebuah tangki. Nah, ini kalau kita membahas teorema Torricelli ini, nah di sini tangkinya ini harus terbuka ya. Jadi yang ada di sini cuma tekanan udara luar. Kemudian kebocorannya ada di sini. Nah, ini titik ini. Oke, di sini ya kebocorannya. Oke, ini kebocorannya otomatis nanti airnya bakalan keluar ya di sini dengan kecepatan V2 misalkan ya. Nah, sekarang perhatikan karena di sini tekanannya adalah tekanan udara luar ya. Jadi di sini tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Jadi tekanannya di permukaan air itu P0, tekanannya juga di pipa bocor ini, di tempat bocor ini tuh P0. Jadi tekanannya sama. Oke, karena tekanan di sini sama-sama tekanan udara luar, berarti suku yang ini tuh P1 dan P2-nya kan sama. Ini kan P2-nya kalau dipindahkan ke sini, jadinya P1 kurang P2 kan. Jadi di mana nilai P-nya sama. Jadi kalau besar nilai yang sama dikurang yang sama itu pasti 0 ya. Jadi ini bisa kita tidak perhitungkan gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita menganggap bahwa ini tuh sebagai dasarnya ya. Oke, ini kita anggap sebagai dasar pengukurannya. Kalau kita anggap ini sebagai dasar pengukurannya, maka kita bisa tuliskan bahwa H2 ini ketinggiannya itu 0. Oke, H2-nya itu sama dengan 0. Oke, karena dia berada di dasar ya. Jadi H2-nya itu sama dengan 0. Karena H2-nya 0, ini juga bisa dicoret. Kemudian H1-nya itu ya dari sini ke bawah ke sampai ke lubang, dari permukaan air sampai ke lubang, ini kita sebut misalkan H1 ya. Oke. H1 atau ya H1 ya, kita sebut sebagai H1. Nah, kalau gitu itu nggak ada ya. Kemudian ini yang selanjutnya di sini, ini kan awalnya tuh airnya diam ya, ini kayak jatuh bebas gitu. Nah, sehingga kecepatan aliran fluidanya ketika di atas ini di titik 1 di atas permukaan ya. Jadi posisi 1 itu di permukaan. Nah, kita anggap di permukaan, posisi 2 di lubang. Oke. Nah, maka V1-nya itu sama dengan 0. Kalau gitu, karena V1-nya sama dengan 0, maka suku ini tuh bakal bernilai 0. Karena kalau V1-nya 0, jika dikali sama 1/2 dan rho tetap hasilnya 0. Jadi yang ini juga bisa dicoret gitu. Jadi yang tersisa sekarang adalah gini ya, rho GH1. Oke, rho GH1 itu sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat gitu. Nah, sehingga ini rho-nya lagi bisa dicoret nih, coret. Sehingga kita akan peroleh 2-nya pindah ruas, berarti 2GH1 itu sama dengan V2 kuadrat. Kalau gitu, V itu sama dengan, jadi V2 itu sama dengan akar, akar 2GH1. Oke, ini kita kotakin. Oke, ini kita kotakin, macam nih. Oke. Nah, cuma perlu sekali untuk kalian tahu yang mana dimaksud dengan H1. Jadi H1 yang dimaksud itu adalah, oke, jadi kakak ini kasih gini ya. Nah, H1 itu adalah jarak permukaan air, permukaan air, jarak permukaan air ke lubang bocor ya, ke lubang bocor. Oke, jadi bisa dipahami ya, yang dimaksud dengan H1 ya jarak dari permukaan air sini sampai ke lubang bocornya ini. Kemudian yang selanjutnya
V2 itu adalah kecepatan, kecepatan semburan air pada lubang ya. Kecepatan fluida pada lubang ya. Semburan kecepatan fluida, kecepatan fluida pada kebocorannya, pada lubang bocor. Bisa dipaham ya, maksudnya kecepatannya di sini. Nah, pada saat bisa bocor, dia kan akan menyembur airnya akan keluar macam ini dan akan membentuk gerak parabola. Jadi dia bakal membentuk gerakan kayak parabola macam ini. Dan dia pasti akan menempuh jarak gini ya, akan menempuh jarak X. Nah, sekarang ini tuh gerakannya adalah gerak parabola ya. Jadi ada dua arah. Jadi ada arah X dan ada arah Y. Jadi ada arah X dan ada arah Y. Jadi di sini tuh dua arah. Jadi gerakannya tuh akan gini. Ada yang ke sini itu arah X, kemudian ini arah X, kemudian ada arah Y. Arah Y. Nah, sekarang perhatikan, ini kecepatan yang ada di sini itu adalah kecepatan yang bekerja dalam arah X ya. Jadi di sini kita bisa tulis V0 X-nya. Kita bisa tuliskan macam ini. V0 X-nya itu tidak lain adalah V2 ya. Atau ini sama dengan akar 2GH1. Kemudian V0 Y-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, biasa yang ditanya adalah waktu. Yang ditanya di soal adalah berapa waktu yang dibutuhkan air atau fluida pada saat keluar dari lubang hingga sampai ke tanah. Itu biasa juga ditanyakan di soal-soal ya. Nah, sekarang kita akan mencari itu. Nah, kalau misalkan kita mau mencari itu, kita tinjau dalam arah Y. Jadi kita tinjaunya dalam arah Y. Kita tinjau dalam arah Y ya. Kita tinjau dalam arah Y. Arah Y. Kita tinjau dalam arah Y. Kita menggunakan persamaan di mana Y itu kan bisa ditulis V0 Y dikali T ditambah 1/2 GT kuadrat ya. GT kuadrat. Kenapa? Karena ada percepatan gravitasi nih, arahnya ke bawah ya. Jadi dia bakalan dipercepat ke bawah. Di mana misalkan Y-nya itu Y yang ditempuh itu adalah H2. H2 itu yang mana? H2 itu adalah jarak dari ini, jadi jarak dari kebocoran sampai ke tanah ya, sampai ke bawah. Ini misalkan H2. Jadi kita bisa tuliskan gini, H2, Y-nya kan H2 tuh, jarak yang ditempuh dalam arah Y ya, H2 ini jadinya 0 ditambah 1/2 GT kuadrat. Berarti kita akan dapat di sini 2H2 dibagi G itu sama dengan T kuadrat, atau T itu sama dengan 2H2 dibagi G diakarkan. Jadi inilah persamaan untuk mencari waktunya keluar, waktu yang dibutuhkan fluida untuk sampai ke tanah diukur dari sejak dia keluar dari lubang ya. Macam ini. Nah, sekarang kalau kita mau cari jarak yang ditempuh, biasa jarak yang ditempuh dalam arah X ya. Jarak mendatar yang ditempuh dalam arah X itu berapa? Nah kalau kita mau cari jarak yang ditempuh dalam arah X, maka kita meninjaunya juga arah X-nya ya. Kita juga meninjaunya arah X. Sekarang kita tinjau arah X-nya. Untuk arah X, arah X, arah X ini kan dalam arah X itu dia GLB ya. Jadi tidak ada percepatan. Maka untuk mencari jarak dalam arah X-nya langsung saja Vx-nya atau V0 X-nya dikali dengan waktu. Dimana waktunya pasti ini ya. Jadi langsung aja kita masukkan. Sehingga V0 X-nya itu kan tidak lain adalah V2. Ini kan ada V0 X-nya itu sama dengan V2 atau akar 2 GH1. Jadi kita tulis di sini adalah akar 2 GH1 dikali dengan T-nya. T-nya itu sama dengan
T-nya itu sama dengan nih ini ya, 2H2 dibagi G. Jadi bisa ditulis 2H2 dibagi G, baru akarkan gitu. Nah, sehingga kita akan peroleh X-nya ini sama dengan, kan kalau sama-sama akar bisa diginikan. Tulis 2GH1 dikali dengan 2H2 dibagi sama G. Oke, baru diakarkan. Oke, sama-sama ada G-nya, jadi bisa dicoret. Nah, 2 kali 2 kan 4, kalau diakarkan jadinya 2. Jadi kita akan peroleh X itu sama dengan 2 akar H1 kali H2. Oke, H1 kali akar H2. Ini kita kotakin, gitu. Oke. Nah, jadi untuk mencari jangkauan yang dicapai, jarak mendatar yang dicapai ya langsung saja menggunakan persamaan akar, X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Cuma ada catatannya ya yang perlu kalian tahu. Kalian harus tahu bahwa H1 yang dimaksud di situ adalah jarak permukaan air ke lubang bocor. Berarti dari sini, dari permukaan ke lubang bocor ini. Oke, itu dibilang H1. Kemudian juga untuk H2-nya, oke, jadi H2 yang dimaksud itu adalah, oke, kita tulisin ya. Jadi H2 itu adalah, oke, H2 itu adalah jarak lubang bocor, oke, jarak lubang bocor ke tanah, oke, atau ke bawah ya, ke tanah gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi bukan dari kebocoran sampai tanah. Jadi yang dimaksud H1 sekali lagi kakak tekankan jarak dari permukaan air ke lubang bocor. Kemudian yang dimaksud dengan H2 adalah jarak dari kebocoran sampai ke tanah. Oke, X itu adalah jangkauan yang dicapai secara mendatar diukur dari lubang bocor, kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan, T yang ini waktu yang dibutuhkan dari lubang bocor, dari kebocoran sampai dari lubang bocor hingga dia sampai ke tanah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya, supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Nah, pantengin terus video-video dari KTD, termasuk yang terkait dengan soal-soal untuk materi ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.